Bismillahirrahmanirrahim. Wah, para pura berana. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'il mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa atba'ihi ajma'in. Alhamdulillah atas rahmat Allah Subhanahu wa taala juala sehingga pengajian kita ini tetap dapat berjalan. Kita pernah sampaikan bahwa masyarakat kita melaksanakan yang namanya peringatan Maulid itu dua macam. Secara kecil-kecilan dan secara besar-besaran. Yang kecil-kecilan itu ialah dengan membaca baratanji di rumahnya. Itulah yang kecil-kecilan. Yang besar-besaran ialah dengan tabligh akbar. Di mana dikumpulkan orang banyak, lalu dibawakan penceramah. Di dalam ceramah itulah dikemukakan salah satu dari 3 hal oleh pembicara. Yang pertama ialah sebagian daripada kisah-kisah Rasulullah, perjuangan beliau. Yang kedua, yang mungkin disampaikan oleh mubaligh, oleh penceramah, ialah sebagian daripada sifat-sifat mulia baginda untuk diteladani. Dan yang ketiga ialah sebagian dari ajaran yang dibawa oleh baginda. Jadi apakah kisah-kisah riwayat hidup ataukah sifat-sifat mulia, akhlakul karimah, ataukah ajaran. Tujuan daripada ini ialah untuk mendekatkan umat kepada Nabi, membuat umat lebih mencintai Nabi, manakala dalam kisah-kisah itu disampaikan bagaimana perjuangan beliau itu, bagaimana penderitaan beliau itu, bagaimana besar jasa beliau itu terhadap kemanusiaan. Jadi orang laksanakan itu pertama atas dasar kesyukuran kepada Allah. Dengan tujuan untuk mendekatkan umat kepada Nabi.
sehingga bisa lebih mencintai, bisa lebih mengikuti keteladanan beliau, ataukah mengikuti ajaran-ajaran yang dibawa beliau. Dan sebagai bukti yang kita lakukan di Bardu ini, adanya digagas Maulid Akbar per kecamatan. Maulid Akbar per kecamatan, yang tidak lain itulah tablik akbar. Tiap tahun digilir kecamatan itu. Karena Basnas yang menggagas, tujuannya itu agar supaya umat bisa mengikuti ajaran beliau dalam hal berzakat. Itu tujuannya. Mengapa? Karena kenyataan menunjukkan sikap yang berbeda dari umat terhadap zakat dengan haji. Padahal sama-sama rukun agama. Zakat rukun, haji juga rukun. Malah lebih dahulu rukun zakat, baru rukun haji. Sebagaimana juga disyariatkannya, lebih dahulu disyariatkan zakat daripada haji. Tetapi sikap masyarakat begitu semangat untuk berhaji dan bagaimana untuk berzakat. Coba. Semua daerah antri mendaftar untuk haji. Sampai antriannya itu puluhan tahun baru dapat giliran. Ada yang sampai 40 tahun. Kalau di Baru sendiri ini lebih 20 tahun. Kalau tidak salah ingat 26 tahun. Jadi kalau kamu mendaftar sekarang, nanti 26 tahun baru berangkat. Itu yang mendaftar di pemerintah. Tapi belum pernah kedengaran ada suatu daerah di mana orang antri untuk berzakat. Coba, begitu sikap yang kontras betul antara semangat jamaah, semangat umat dalam hal berhaji dengan dalam hal berzakat. Mengapa demikian? Karena mereka menikmati hajinya itu walaupun menderita juga kalau orang yang berhaji itu. Sementara tidak memahami adanya zakat itu rahmat. Inilah jadi masalah. Masyarakat tidak memahami bahwa zakat itu rahmat. Yang dia pahami zakat itu rahmat bagi yang menerima. Tapi bagaimana bagi yang mengeluarkan? Dikurangi hartanya, maka itu apakah itu rahmat dengan dikurangi harta? Itulah pemahaman. Sementara manusia ini tidak mau kurang hartanya, hanya mau tambah. Padahal seseorang siswa nanti lulus matematikanya, apabila ia sudah pandai menambah, pandai juga mengurang. Pandai mengali, pandai juga membagi. Kalau ia hanya pandai menambah, tidak tahu mengurang, hanya pandai mengali, tidak tahu membagi, tidak lulus matematikanya.
Nah, begini juga harta. Ada suatu hal yang perlu semua diketahui oleh setiap orang yang punya harta. Apalagi kalau memang sudah berlebih harta itu daripada kebutuhannya sehari-hari dengan keluarganya. Itu apa? Firman Allah di dalam Al-Quran, surat Az-Zariyat ayat 19, yang mengatakan wa fi amwalihim haqqul lis-sa'ili wal mahrum. Wa fi amwalihim haqqun lis-sa'ili wal mahrum. Wa fi amwalihim, dan dalam harta mereka orang yang punya, hakun, ada hak, lisaili, bagi peminta-minta, wal mahrum, dan yang tidak punya apa-apa. Wa fi amwalihim, dan di dalam harta mereka yang punya harta, hakun, ada hak, lisaili, bagi peminta-minta, wal mahrum, dan yang tidak punya apa-apa. Artinya apa? Harta yang ada di dalam tangan seseorang itu bukan miliknya semua. Ada hak di situ. Orang yang tidak punya, itu harus dia tahu. Walaupun secara hukum dikatakan dia punya hak, tapi menurut pandangan agama, berdasarkan firman Tuhan, bukan seluruhnya itu kamu punya. Ada hak di situ untuk saudara-saudaramu yang tidak punya. Bukan kamu semua punya hak. Nah, di dalam acara Maulid Akbar, kita sosialisasikan kepada masyarakat, kepada umat. Apa yang kita sosialisasikan? Pemahaman, persepsi terhadap zakat itu adanya rahmat. Kapan adanya rahmat? Ialah manakala zakat itu membawa kebaikan kepada yang mengeluarkan zakat itu. Yang dipahami selama ini, zakat itu mengurangi hartanya, sementara dia ingin terus menambah hartanya. Makanya yang terjadi ialah bakhil untuk mengeluarkan zakatnya. Terjadi sikap yang berbeda, yang kontras antara berhaji dengan berzakat. Makanya kita pikirkan di baru ini, bagaimana teknis dan acara apa yang dibuatkan oleh masyarakat kita supaya mereka itu bisa memahami. Ketika Allah di dalam Al-Quran, ketika Allah di dalam Al-Quran coba kalau saya bicara, jangan mata beli HP. Kecuali kalau HP-mu dibawa kemari untuk merekam.
Tapi main-main jangan. Man masal hasa faqad laga. Kata Rasulullah, man masal hasa faqad laga. Siapa ketika dibaca khutbah selalu main-main dengan kerikil batu-batu, maka sia-sialah Jumatnya. Siapa yang main-main HP ketika belajar, maka sia-sialah pelajarannya. Saya duduk di sini untuk siapa? Untuk siapa saya duduk di sini? Untuk kamu. Saya duduk di sini untuk kamu. Kalau bukan untuk itu, buat siapa? Bukan punya jadwal saya sekarang. Tapi saya mengingat kamu. Saya ingin mengisi kamu selama ada kesempatan. Supaya jangan waktu itu kosong. Ketika Allah di dalam Al-Quran, surat Al-Anbiya ayat 107, berbicara tentang misi Rasulullah dalam hidup. Ketika Al-Quran di dalam surat Al-Anbiya ayat 107 berbicara tentang misi Rasulullah, mengatakan apa? Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Kami tidak mengutus engkau Muhammad. Kami tidak mengutus engkau Muhammad kecuali rahmat buat alam semesta. Kecuali rahmat buat alam semesta. Ini mengandung pengertian apa? Bahwasanya semua ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad itu semua adalah rahmat. Berarti ajaran Islam ini adalah rahmat. Rahmat dari mana? Dari dua hal. Rahmat dari ajaran itu sendiri dan rahmat daripada pembawa ajaran itu. Rahmat daripada ajaran adanya ajaran yang sempurna. Dan ini yang menyebabkan sehingga Allah tidak akan menurunkan lagi agama sesudah Islam. Karena ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad sudah sempurna. Jadi berarti di belakangnya itu sisa kurang. Tidak perlu lagi ada. Dari segi ajaran. Kemudian yang kedua,
dari segi pembawa ajaran. Pembawa ajaran adalah manusia juga yang sudah sempurna. Sempurna dengan akhlakul karimah. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Kata Al-Quran. Surat An-Nun, Nun ayat 4 kalau tidak salah. Nun wal kalami masrun ma anta biwalakin innaka la'ala khuluqin azim. Jadi Islam ini rahmat. Rahmat karena ajaran yang telah sempurna. Yang dinyatakan oleh Allah ketika Nabi berhaji. Al-yawma akmaltu lakum dinakum. Surat apa itu? Al-Maidah. Ayat 3. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam madina. Al-yawma, hari ini, akmaltu lakum dinakum, saya telah sempurnakan agamamu buat engkau. Jadi sudah sempurna ajaran. Itu pernyataan Allah dalam Al-Quran. Wa atmamtu alaikum nikmati, dan saya sempurnakan nikmatku kepadamu. Sempurna nikmat karena apa? Karena kesempurnaan pribadi yang membawa ajaran. Sempurna ajaran, sempurna pembawa ajaran. Makanya sempurna nikmat. Sempurna ajaran, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati, sempurna pembawa ajaran sehingga sempurna nikmat. Akibat daripada inilah, maka tidak ada suatu masalah yang dihadapi oleh manusia sejak turunnya Islam sampai nanti dunia kiamat yang tidak bisa dipecahkan oleh Islam sebagai bukti kesempurnaan yang dimiliki oleh Islam. Dan akan sempurnalah nikmat itu apabila pelaku-pelaku ajaran ini, penanggung jawab ajaran ini, itu mengikuti keteladanan Rasulullah. Jadi dengan ayat ini, ketika ma arsalnaka ila rahmatal alamin, kita harus yakin, harus menjadi keyakinan kita bahwa segala ajaran dibawa oleh Nabi besar Muhammad SAW adalah bernuansa rahmat. Manakala kita belum melihatnya sebagai rahmat, itu karena salah satu dari dua hal. Apakah karena kita belum mengerti? Nah, inilah yang terjadi pada masalah zakat. Belum mengerti, ataukah salah jalan? Contohnya, poligami itu rahmat. Kalau belum melihat sebagai rahmat, itu dua hal. Apakah belum mengerti atau salah jalan?
sehingga tidak melihatnya sebagai rahmat. Ada dulu di sini santriwati, asalnya dari Sinjai. Ada orang dari Sinjai di sini? Nggak ada. Dari Sinjai, hafidah. Lalu ada orang melamarnya, tapi sudah punya istri. Istrinya itu sudah 2. Jadi dia mau dijadikan istri ketiga. Wah. Dia terima lamaran itu. Dan yang terjadi, istri kedua ini yang mendandani itu ketika kawin, ketika nikah, mendandani ini istri ketiga ketika nikah. Hebatnya ya. Kira-kira apa tidak perlu berguru sama orang itu? Tentu ini boleh dikatakan aneh tapi nyata. Sekarang dia di Jakarta menjadi pembina di sana. Pembina tahfidz. Siapa sih namanya dulu itu? Jadi kalau ada suatu ajaran kita belum melihatnya sebagai rahmat, itu karena salah satu dari 2 hal. Karena kita belum memahami betul, sehingga tidak mengenal adanya rahmat, ataukah ajaran itu salah jalan. Umpamanya, kenapa banyak perempuan yang tidak mau poligami? Karena melihat kenyataan yang salah jalan. Tapi kalian ada tahu Wong Solo? Saya dengar bahwa istrinya itu 4 orang dan masing-masing dibagikan restoran Wong Solo. Nah, 2 hal ini justru itulah menyebabkan zakat tidak jalan sebagaimana mestinya. Tadi saya katakan, kapan orang melihat ajaran itu bukan rahmat? Kalau salah satu dari 2 hal, yaitu karena kurang mengerti atau tidak mengerti, ataukah yang kedua ialah salah jalan, sehingga tidak dilihat sebagai rahmat. Nah, inilah yang menimpa zakat. Masyarakat tidak paham dan juga mungkin salah jalan. Kalau pernah ada pengurusnya yang mengurus lalu salah jalan, sehingga tidak nampak sebagai rahmat. Nah, inilah yang dipikirkan oleh pengurus Basnas baru. Dipikirkan bagaimana caranya ini untuk diluruskan ini, bagaimana caranya supaya masyarakat ini memahami zakat itu sebagai rahmat sehingga mau berzakat. Perlu sosialisasi namanya, perlu sosialisasi, disebarkan seluas mungkin kepada masyarakat. Tapi di mana? Ya di mana? Itu kita pikirkan. Menurut kenyataan yang kita lihat,
Apakah waktu salat Jumat atau di mana? Kenyataan yang kita lihat, kalau ada acara maulid, sepertinya ada saja orang yang kita lihat datang yang tidak pernah kita lihat di masjid. Nah ini, berarti ini perlu ini dimanfaatkan. Ada saja orang yang kita tidak pernah kita lihat ini di masjid, tapi kalau ada acara maulid, baik duduk di depan, mau menyaingi bupati. Berarti dalam acara maulid di situ kesempatan untuk sosialisasi. Itulah yang menyebabkan kita gagas yang namanya Maulid Akbar berkecamatan. Isinya adalah sosialisasi zakat. Dan sebagai buktinya, maka baru yang tertinggi pengumpulan zakatnya. Coba bayangkan dengan Pangkep yang dekat, atau dengan Parepare, dengan Maros, malah dengan Makassar. Dengan Pangkep saja yang baru 4 miliar. Begitu juga Maros. Sudah kerja setengah mati panitianya. Sementara baru sudah sampai 23 miliar. Padahal potensinya lebih kecil. Ini tidak lepas daripada itu tadi. Daripada Maulid Akbar, di mana di situ diisi dengan sosialisasi ZIS. Ya mau tidur saja, sekaligus baring, jangan duduk. Salani piam aku matuk narik komatin rotudaku. Lebih baring, suatu tidurnya mimpi indah. Jadi coba, bagaimana dengan pandangan orang mengatakan bid'ah peringatan Maulid? Coba hasilnya ini. Karena tidak melihat bahwa dalam acara sebenarnya yang terjadi adalah tablik akbar. Yang mana itu adalah ya yang menyebabkan umat Islam ini menjadi khaira ummah. Kan kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Karena apa? Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Ta'muruna bil ma'ruf, amar ma'ruf itu dakwah. Kamu menjadi khaira ummah karena dakwah. Dan inilah apa misi daripada para rasul dari awal sampai akhir. Kok bid'ah? Dari mana bid'ah dakwah itu? Adapun timingnya itu karena karena atas dasar hikmah, melihat time apa, waktu-waktu mana yang pas untuk didakwai masyarakat ini. Nah, dipilihlah momen-momen penting dalam sejarah Islam. Itulah pada bulan lahirnya Nabi, pada bulan Isra Mi'rajnya, pada turunnya Al-Quran, pada tahun baru. Itu kan momen-momen itu. Karena tidak mungkin juga tiap hari orang kumpul sebanyak itu, tidak mungkin. Jadi dibuat jarak-jarak yang bagus. Ya. Dan sudahkah saya sampaikan itu, apa filosofinya itu yang dibawa itu? Telur dengan kembang-kembangnya, dengan resuna itu adalah kearifan lokal orang tua kita. Anakku semua, inilah bahasan kita pada pagi hari ini. Mudah-mudahan ada berkahnya buat kalian semua, termasuk yang tidur-tidur atau yang setengah tidur. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Bismillahirrahmanirrahim. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wasallam. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma yanfa'una
Allahumma ja'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fattabi'una ahsana. Allahumma arinal haqqa warina ittiba'ah wa arinal batila batila tinabah. Wa sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Walhamdulillahi al-Fatihah. A'udzubillahi bitarayyi bismillahirrahmanirrahim. Alamin ar-rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin.